Sahabat YKB, kita jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida tempat yang tepat menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda dan menyiapkan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua. Program ini mengangkat berbagai tema yang menarik yang mengemuka dalam kehidupan kita sehari-hari dan melihatnya dari berbagai perspektif keilmuan seperti kedokteran, psikologi, sosial, budaya, ekonomi, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Pada episode kali ini kita membincang tentang tips penanganan rumahan cegah gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak. Tips penanganan rumahan cegah gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio, Ibu NS Permaida SP KEPA. Selamat datang di studio, Ibu Permaida. Terima kasih. NS ini nurse, ya, perawat. SP KEPA, spesialis keperawatan anak. Ibu Permaida ini dosen keperawatan Ukrida. Baiklah, Ibu ini kita membahas khusus ya tips penanganan rumahan cegah gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak. Saya mau mulai dengan laporan Kemenkes ya tentang kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal GGAPA telah terjadi pada lebih 260 anak, didominasi usia anak 1 sampai dengan 5 tahun. Beberapa laporan di dunia menunjukkan 20% anak dirawat di unit perawatan intensif dengan angka kematian yang dilaporkan dari seluruh dunia berkisar 25% hingga 80% dan tersebar di 26 provinsi dengan kasus terbanyak di DKI Jakarta. Untuk mengawalinya, pertanyaan saya pertama adalah kenapa efeknya ke ginjal? Baik, terima Ibu Permaida, kenapa enggak ke organ yang lain? Kenapa ginjal? Baik, terima kasih. Kenapa ginjal? Kita perlu tahu bahwa fungsi ginjal itu adalah untuk mempertahankan hemostasis. Hemostasis itu apa? Yaitu suatu mekanisme otomatis tubuh agar semua fungsi organ itu berjalan dengan normal. Jadi, apa saja yang harus dihemostasiskan? Yaitu jantung yang bekerja sebagai pemompa, kemudian pembuluh darah sebagai pengedar, dan darah sebagai pengangkut. Nah, yang diangkut ini, darah ini mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, bahkan produk-produk limbah. Limbah. Sepertinya seperti zat-zat racun, pokoknya zat-zat sisa. Diangkut oleh darah juga. Begitu. Jadi ginjal karena itu memainkan peran sangat penting. Sangat penting. Dia sebagai hemostasis. Hemostasis. Iya. Baiklah. Apa gejala yang awal begitu yang muncul yang dialami oleh anak berkaitan dengan ketika lalu kemudian karena zat tertentu begitu yang meracuni lalu kemudian kena ke ginjalnya? Oke, sesuai dengan tanda gejala yang telah diterbitkan. Jadi dari beberapa sumber menyatakan bahwa tanda dan gejalanya itu ada mual muntah akut, kemudian diare akut, gangguan saluran pernapasan, anak mengalami batuk pilek, kemudian anak juga mengalami demam dengan rentang 3-5 hari, kemudian ada perubahan dari warna urin atau kencing air seni seperti warna teh, kemudian BAB-nya tampak pucat, kemudian anak cenderung ingin tidur, nyeri pada otot, nyeri pada perut, gitu. Dan itu harus mulai diwaspadai. Mulai harus diwaspadai. Ya. Kita tahu bersama kan penyebabnya adalah etilen glikol. Betul. Bukan zatnya tetapi apa? Kelebihannya tepatnya. Nah, itu mungkin secara medis ya, itu kan secara kimia ya, Ibu. Jadi kami dari keperawatan, kita membatasi mana bagian lingkup terkait dengan medikasi dan bagaimana terkait dengan asuhan keperawatan. Jika kita terkait dengan medikasi, maka kita terhitung dengan intervensi berkolaborasi. Nah, itu yang sudah dibahas kupas oleh Dr. Rudi pertemuan sebelumnya. Betul. Nah, ketika
itu tanda-tanda dan gejala tadi ya sudah kita lihat gitu pada anak. Lalu kemudian apa yang mesti dilakukan begitu ya oleh orang tua di rumah? Oke. Kalau misalnya apalagi sekarang nggak langsung bawa ke rumah sakit, apalagi apa langsung minum obat di toko-toko, apalagi dengan yang sekarang kita jadi makin bingung begitu ya. Betul. Ini obat ini aman apa tidak? Lalu kemudian ketika muncul gejala yang sudah Ibu Permaida sampaikan seperti mual muntah akut, diare akut, lalu kemudian muncul kehilangan nafsu makan ya, lalu nyeri perut, demam 3-5 hari. Tadi Bu Permaida mengatakan BAB-nya periksa, warnanya sudah mulai pucat, lalu kemudian air urinnya dan sebagainya. Apa yang perlu dilakukan oleh orang tua di rumah? Baik, sebelum apa yang perlu dilakukan oleh orang tua di rumah ya, kita perlu tahu bahwa tidak secara langsung orang tua itu ingin membawa anaknya ke rumah sakit. Ada yang, sepertinya ini tanda-tanda, tapi anaknya masih baik gitu, bawa ke rumah sakit bisa. Tapi kalau misalkan ada orang tua dalam tanda kutip misalnya dia terkendala terkait dengan biaya, biasanya anak ini diobservasi dulu. Mungkin takutnya dia mual muntah biasa, atau misalnya mungkin diare tapi biasa atau apa, karena beberapa daerah kan menganggap mungkin diare itu tanda awal dari isu budayanya, itu tanda awal dia ingin menjadi lebih lebih kuat, tambah pinternya ya. Itu nambah pinter aja gitu. Jangan terlalu khawatir gitu ya. Dan yang paling penting itu kenapa orang tua belum membawa anaknya ke rumah sakit, karena trauma, takut anaknya mengalami trauma. Pada saat anak dibawa ke rumah sakit, dia melihat lingkungan di rumah sakit, tidak kenal siapa-siapa, dia melihat ada orang yang sepertinya disakiti, padahal dalam tanda kutip sedang diberikan pertolongan, tentu itu akan memberi rasa takut kepada anak, dan anak akan mudah sekali mengalami hospitalisasi di rumah sakit, begitu maksudnya. Nah, kalau untuk tanda penanganannya, apa sih yang harus dilakukan papa mama pada saat anak ini mengalami tanda-tanda tersebut, yang contohnya seperti muntah atau mual muntah pada anak. Kalau anak mual muntah di usia bayi sampai usia 6 bulan. Dari usia bayi sampai usia 6 bulan. Pada saat dia mual muntah, jangan langsung berikan ASI ataupun sufor. Berikan dulu jeda waktu 30 sampai 60 menit. Tunggu, jadi ketika anak 0 sampai 6 bulan muntah, dia memuntahkan apa yang sudah dia makan. Tunggu ASI. Tunggu dulu. Jangan langsung kita berikan. Biarkan dulu. Setelah 30 sampai 30 menit. Minimal 30 menit sampai 60 menit tidak ada mual muntah lagi, barulah kita coba untuk berikan. Nah, tapi memberikannya ini kalau untuk anak yang mendapatkan ASI, dianjurkan berikan sedikit tapi sering. Misalnya dalam waktu 15 menit atau 10 menit, 10 menit sampai 15 menit diberikan sedikit. Jadi jangan sampai dia kosong gitu. Karena pada saat dia lambungnya penuh, malah akan membantu untuk refleks muntah lagi gitu. Nah, kalau untuk anak yang mendapatkan susu formula itu bagaimana ya? Kadang orang tua bertanya kan. Ya, kalau untuk bayi dengan dia mengkonsumsi susu formula, untuk saat ini sih kalau misalkan bayinya mual muntah 0 sampai 6 bulan tadi ya? 0 sampai 6 bulan tadi bisa diganti dengan cairan elektrolit, larutan elektrolit seperti Pedialit. Jadi tidak disarankan diberikan sufor pada saat bisa, tapi kalau bisa diselingi dengan Pedialit ini. Beda kalau yang ASI tidak perlu diselingi Pedialit. Karena ASI banyak sekali komponennya. Tuhan sudah menciptakan begitu semua di situ ya. Lengkap di sana gitu. Baiklah. Jadi harus diselingi dengan Pedialit. Begitu. Itu berapa takarannya antara yang diberikan sufor ya dengan Pedialit? 1 sendok.
Jadi dan misalnya dia diberikan larutannya ini misalnya isinya sekitar dilarutkan misalnya takarannya itu 1 sendok, jadi cukup 1 sendok saja. Pedialitnya. Bagaimana mendapatkannya? Apakah membeli langsung atau? Nah, ini biasanya dokter spesialis anak ya. Pada saat misalnya ibu kontrol anaknya ada mual muntah, kemudian dokter spesialis anaknya meresepkan, dapatkan Pedialit. Biasanya diberikan Pedialit. Begitu. Lalu menunggu berapa lama waktu kita yakin bahwa kondisi ini aman, atau ini kayaknya belum menunjukkan tanda aman ini? Nah, kita observasi dulu setelah diberikan Pedialit ini, observasi 10 menit sampai 20 menit. Kalau dalam waktu 10 sampai 20, dalam maksimal waktu 20 menit, tidak ada masalah mual muntah, baru kita gandakan untuk asupannya. Begitu. Oh, kalau tidak ada masalah artinya tidak ada tanda-tanda muntah lagi, betul. baru kemudian digandakan. Iya, kalau misalkan dalam waktu 6 jam setelah dia mual muntah, 6 jam dia sudah tidak mual muntah lagi, ya berarti anak sudah bisa diberikan secara normal seperti kebiasaan dia sebelum dia mual muntah. Oke, jadi kita review. Pertama adalah kalau dia pertama muntah, jangan buru-buru diberikan ASI atau Sufor. Iya. Tunggu 30 menit sampai 60 menit. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Kalau memang tidak ada tanda lagi muntah, baru kemudian kalau diberikan ASI berikan sedikit-sedikit. Tapi sering. Sekitar 10 sampai 15 menit. Kalau dia diberikan Sufor, diselingi dengan Pedialit. Sekitar 1 sendok takaran makan, sendok makan. Yang Pedialitnya. Iya. Ini nanti biasanya dokter spesialisnya yang akan menjelaskan. Jadi dokter spesialis yang akan menjelaskannya. Dokter spesialis yang akan menjelaskan ibu kalau anaknya diare, ini berikan misalnya 1 sendok, kemudian takaran Sufornya segini. Oke, baiklah. Baru kemudian setelah itu kita tunggu sekitar 10 sampai 20 menit. 10 sampai 20 menit. Kalau tidak ada tanda-tanda kembali muntah, gandakan lagi nutrisinya, Pedialit tersebut. Untuk yang ASI bisa ditambahkan lagi. Bisa ditambahkan sedikit tapi sering itu. Sedikit tapi sering. Baru kemudian menunggu lagi. Kita observasi, dia tetap diberi cairannya, nutrisinya dalam waktu 6 jam tidak ada masalah. Kita bisa berikan seperti biasa. Oh, kita bisa berikan seperti biasa. Baik, Ibu Permaida. Ini kan 0 sampai 6 bulan. Tapi bagaimana kalau anak di atas usia itu? Tadi kan sekitar 1 sampai 5 tahun begitu ya. Nah, kalau anak di atas usia itu yang mengalami tanda dan gejala ini bagaimana terlaksana saat di rumah? Kita akan lanjutkan di episode yang kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Saat ini kita sudah tiba di segmen yang kedua. Pada episode kali ini kita membincang tentang tips penanganan rumahan. Cegah
gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak dengan Ibu Permaida, Nurse Permaida, spesialis keperawatan anak, sekaligus dosen keperawatan Ukrida. Saat ini kita sudah tiba di segmen yang kedua. Jika di antara sahabat mau menyampaikan pertanyaan, respon di kolom chat, silahkan para sahabat boleh menyampaikannya langsung. Baiklah Ibu Permaida, kita lanjut ya di segmen yang kedua ini. Itu kan tadi yang di segmen pertama 0 sampai 6 bulan. Nah kalau ini bayi di atas usia 7 bulan ketika mengalami gejala mual dan muntah akut, apa yang mesti dilakukan? Atau ketika kita mengatakan akut itu seperti apa begitu? Oke. Tandanya gitu. Akut itu artinya dadakan. Tidak ada faktor apapun, tiba-tiba terjadi. Jadi Dadakan. mendadak. Situasinya mendadak. Itu kategori akut. Nah, untuk penanganan anak usia di atas 7 bulan, mual muntah itu dari beberapa peneliti, untuk terkait atasi mual muntahnya ini, kita bisa berikan jus encer. Nah, jus encer ini isinya itu adalah sari buah, sari buah, berbanding dengan air mineral, air putih biasa. Ya, jadi misalnya kita dapatkan sari dari melon, perasan melon, murni, itu 1:1. Kalau untuk anak di atas 7 bulan, berikan totalnya itu dulu 50 mili dulu. Jadi misalnya kita dapatkan perasan jusnya ini 25 mili, maka kita encerkan dengan air mineral 25 mili. Jadi dicampurkan dan diberikan kepada anak. Tapi harus ingat, pada saat dia mual muntah, jangan langsung segera kita berikan. Oh, sama seperti yang tadi ya di awal yang 0 sampai 6 bulan ya. Betul. Begitu muntah yang terjadi mendadak dari itu ya, jangan langsung diberikan. Tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Jika sudah penting jangan panik gitu ya. Jangan panik ya. Karena kan respon pada saat muntah kan kerjanya kan itu kita buat anak tenang dulu gitu kan. Buat anak tenang, kemudian mungkin ada makanan sisa atau apapun reaksi yang masih ingin dimuntahkan. Jadi tunggu dulu sampai 20 menit. Ya. Seperti kondisi anak di usia kurang dari 6 bulan. Ya. Nah, kalau dia tidak mual muntah lagi, kita lihat lagi. Kita sudah berikan nih 50 mili di saat setelah anak ini puasa, kita berikan jus encer ini. Ya. Setelah kita berikan jus encer yang 50 mili ini, kita observasi. 20 sampai 1 jam, 20 menit sampai 1 jam. Setelah diberikan jus encer tadi ya. Lalu kemudian kira-kira setelah itu bisakah diberikan yang lain? Apa makanan atau kudapan atau apa? Nah, untuk makanan dianjurkan boleh berikan makanan, tapi porsinya jangan yang keras dulu. Ibarat kata jangan yang merangsang untuk anak muntah lagi. Seperti contohnya makanan pedas, santan, berlemak seperti contohnya fried chicken, ya, kentang goreng, ya. Iya. Mama, aku lapar, pengen makan ini. Hindari dulu, tunggu dulu sampai tenang muntahnya, tidak ada, bebas dari muntah. Baru boleh kita berikan. Tapi kalau masih dalam pengawasan, orang tua masih mengawasi adakah mual muntah, lebih baik dihindari dulu. Gitu ya. Begitu. Lebih baik dihindari dulu. Hindari dulu untuk sementara waktu. Sabar dulu begitu ya. Iya, sabar dulu. Walaupun mungkin anak aku udah mau makan gitu. Tenang dulu nak gitu ya. Nah, itu tadi kan mual dan muntah akut ya. Mana kalau gejala yang ditimbulkan adalah diare akut. Oh iya, sebelum diare nih, anak mengalami diare. Nah, saya perlu ingatkan juga nih, kalau anak mengalami diare plus mual muntah, kiranya papa mama jangan berikan minuman bersuplemen, contohnya minuman suplemen buat olahraga, ataupun jus apel dan kandungan minuman yang mengandung jahe.
Ya, hindari dulu itu. Jahe maksudnya yang instan atau Apapun itu, malah akan mempercepat atau merangsang diarenya gitu. kalau jus cair itu Jus nggak cair apa-apa? itu ya Kalau diare jauh, intinya dari hasil penelitian itu untuk sementara waktu jus apel sih yang harus dihindari jika anak mengalami ikut mual muntah dan diare. Itu untuk dihindari dulu. Tapi kalau melon nggak apa-apa. Melon tidak masalah. Seperti apa yang buah-buah lainnya yang mengandung sari yang banyak airnya, kemudian dibandingkan dengan air mineral. Mungkin kalau diare jangan dulu buah, nggak juga ya? Enggak harus buah. Tapi untuk anak-anak ini diencerkan dulu gitu. Dan jangan apel. Hindari dulu apel jika anak mengalami diare. Jika anak mengalami diare, mual muntah disertai diare, dari beberapa penelitian mengatakan hindari dulu jus apel ini gitu, sari apel karena bisa memicu kembali. Iya, malah memperberat diarenya. Lalu apalagi tata laksana yang bisa dilakukan orang tua di rumah saat anak di atas 6-7 bulan itu mengalami diare akut atau mual muntah? Oke, untuk mual muntah itu tadi sudah ya, yang itu untuk hindari dulu jus apel. Nah, untuk diarenya mungkin kita ke anak usia kurang dari 6 bulan dulu. Baik, ya. Nah, kalau untuk anak usia kurang dari 6 bulan, tetap yang paling berharga itu ASI. Yang paling berharga itu ASI. Susui anaknya. Ya, susui anaknya. Rutinkan dulu, ya. Itu jika diare tanpa muntah. Jika diare tanpa muntah. Rutinkan saja. Jadi ketika diare tanpa muntah, rutinkan saja. Ketika di bawah 6 bulan. Jadi kalau misalkan dia diare dengan ada muntah, ya seperti tadi, observasi dulu. Berikan sedikit tapi sering gitu. Dilihat, jangan sampai apa yang sudah diasup dikeluarkan kembali. Terus selain ASI, untuk anak-anak yang susu formula juga dirutinkan dulu. Ketika diare tanpa muntah. Sufornya dirutinkan dulu. Tapi dalam tanda kutip, anak ini tidak mengalami alergi susu formulanya. Jadi dicari tahu diarenya karena apa? Cari tahu dulu. Bisa jadi anak itu mengalami diare ya mungkin susu formulanya. Alergi dengan reaksi tertentu di dalam zat ada di susu formula. Jadi konsulkan lagi kepada dokter spesialis. Dokter spesialis anak untuk mendapatkan kepastian. Ini cocok atau tidak anak saya terhadap susu formula ini. Ya, beda kalau ASI ya. Kalau ASI justru dirutinkan. Jadi saya sangat berharap mama yang ada di seluruh Indonesia, berikanlah ASImu kepada putra-putrinya. Karena itu justru yang terbaik ya. Betul. Nutrisi bahkan sekaligus juga obat begitu. Iya. Yang baik ya. Apalagi yang perlu dilakukan oleh orang tua tata laksana saat di rumah, Ibu Permaida? Oke, baik. Tentu kita harus tahu ya bahwa kebersihan anak itu juga harus kita jaga ya. Terkait dengan media yang dia pakai, contohnya untuk anak yang mengkonsumsi susu formula, kebersihannya harus kita jaga ya, jangan sampai botol ataupun jenis tempat media susunya itu terkontaminasi. Kemudian hindari dulu seperti tadi minuman-minuman suplemen, ya. Anak di bawah usia kurang dari 6 bulan jangan diberikan lah. Pertanyaan memang ada yang memberikan minuman suplemen? Kita kurang tahu. Kita kurang tahu. Langsung diantisipasi jangan gitu ya. Jangan dulu ya. Kemudian berbau soda ataupun alkohol ya. Seperti tadi hindari dulu misalnya jus apel ya, terkait misalnya anak mengalami diare. Nah, anak mengalami diare kan ini kalau usia di bawah 6 bulan ini kan kulitnya sensitif ya. Nah, apa yang terjadi di kulitnya ketika mengalami diare itu? Pastinya akan mengalami ruam popok.
ruam di sekitar area anusnya. Jadi kalau misalkan mengalami ruam ini, ya konsulkan lagi ke dokter spesialis. Kalau misalkan di beberapa waktu lalu pernah mengalami diare, dokter spesialis anaknya memberikan misalnya salep zinc ataupun desitin ataupun diaperen. Gitu. Itu tadi kulit di sekitar yang di anusnya sekitar ruang popoknya. Di itu untuk yang di bawah 6 bulan. Iya, untuk jika anak mengalami ruam popok akibat diare, berikan dia salep atau krim zinc. Di atas 6 bulan? Kurang dari 6 bulan. Kalau di atas 6 bulan? Nah, kalau di atas 6 ada yang diberikan, tapi kalau untuk anak dewasa yang sudah besar, itu biasanya jarang sih terjadi. Tapi tetap bisa diberikan krim itu gitu loh, krim zinc untuk diolesi. Jadi tadi kalau dia mual begitu ya, lalu kemudian muntah, tadi kan jangan dulu begitu ya, diberikan ASI ataupun juga sufor. Kita tunggu dulu begitu ya, baru kemudian nanti berikan sedikit-sedikit. Cuma memang agak berbeda ketika disertai dengan diare. Kalau dia hanya diare begitu ya, justru ASI dirutinkan. Tapi kalau sufor jangan dulu karena harus dicek penyebab diarenya apa. Begitu ya. Orang tuh harus tahu, kaji dulu ini penyebabnya apa. Iya. Jangan juga karena diare, oh berarti dia butuh langsung buru-buru begitu ya disebutkan. Baiklah, ini ada satu gejala lagi kan, misalkan terjadi demam pada anak, lalu kemudian bagaimana tata laksananya saat di rumah, namun kita akan membahas itu di segmen yang ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang tips penanganan rumahan cegah gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak bersama dengan narasumber Nurse Permaida, spesialis keperawatan anak, dosen keperawatan Ukrida. Saat ini kita sudah tiba di segmen yang ketiga. Jika di antara para sahabat, khususnya orang tua yang menyampaikan pertanyaan, boleh sampaikan di kolom chat. Ibu Permaida, kita tiba di segmen yang ketiga ya. Tadi gangguan ketika ada gejala mual, muntah, lalu kemudian diare. Apalagi yang bisa kita waspadai dan bisa orang tua lakukan tata laksana di rumah mungkin pada saat demam misalkan. Oke, untuk anak demam sekarang mungkin orang tua sedang getirnya ya. Ya. Saya berikan atau tidak? Berikan tidak? Berikan tidak? Ya. Jadi ada metode terbaru yang sudah diteliti itu yaitu terapi kompres hangat, yaitu namanya tepid water spa. Kita lakukan kompres pada anak, namun diberikan kompresnya itu di area pembuluh darah yang superficial.
untuk diblok di area dua ketiak dan dua selangkangan, area selangkangan kiri dan kanan. Itu kan ada pembuluh darah besar. Nah, itu memblok. Mungkin dapat Bapak Ibu lihat di dalam gambar ini, kita bisa lihat sendiri bahwa jadi tekniknya itu anak dikompres, kemudian tubuhnya diseka atau dilap. Apa saja sih yang harus papa mama sediakan? Jadi yang harus papa mama sediakan itu baskom yang sudah berisikan air hangat, kemudian waslap, 4 waslap, karena untuk diletakkan di ketiak kiri, ketiak kanan, kemudian selangkangan kiri dan selangkangan kanan. Kemudian kita basahi waslap tersebut, letakkan di area titik ini yang sudah ada pada gambar ini. Kemudian, nah, kan kita menyediakan 4 waslap dan 1 waslap ukuran sedang. Nah, waslap ukuran sedang ini, sembari kita letakkan 4 waslap kecil ini, kita seka atau kita lap anak ini menggunakan waslap ukuran sedang. Mulai dari misalnya menyeka di area kening. Kemudian leher, kemudian di area dada, punggung, tangan, menggunakan air hangat. Durasinya kapan? Durasinya itu bisa sampai 15 menit. Jadi kalau sudah tidak kain waslap yang kita gunakan yang sudah kita tempelkan tidak hangat, kita bisa kompres lagi ke air hangat tersebut, kita letakkan. Bisa dilakukan 15 menit. Per 15 menit sekali? Cukup 15 menit, habis itu kita observasi. Observasi, kita cek lagi maksudnya? Iya, cek lagi suhu anaknya. Karena terapi ini terbukti menurunkan suhu demam anak yang demamnya itu di atas 38 derajat Celcius. Di atas 38, cara tadi cukup efektif? Cukup efektif dan sudah terbukti. Jadi selama 15 menit itu ya? Iya, kita kompres di area pembuluh darah superficial. Kita kompres, jadi media yang kita gunakan cukup alat-alat yang ada di rumah saja. Baskom berisikan air hangat, 4 waslap kecil, dan 1 waslap ukuran sedang. Dan itu dilakukan terus-menerus? Iya, dan kita bisa lakukan itu. Jika sudah tidak dingin, maksudnya tidak hangat lagi, sudah keadaan dingin waslapnya, kita bisa kompreskan ke air hangat lagi, kita blok lagi. Itu dari umur 0, 6 bulan, di atas 6 bulan, 7 bulan, oke. Ini disarankan sih, cocoknya anak-anak yang sudah di atas usianya itu, kalau untuk neonatus atau bayi baru lahir 0 sampai 30 hari atau 28 hari, itu bisa dilakukan terapi kangguru mother care. Seperti apa itu kangguru mother care? Kangguru mother care ini seperti skin to skin contact. Jadi ibu memeluk anaknya dengan dililitkan kain panjang. Betul. Aduh, saya masih ingat. Jadi anaknya dipakaikan topi dan kaos kaki untuk saat dipeluk ibunya, biar untuk mencegah terjadinya pengeluaran yang lebih banyak lagi ya, cegah untuk dehidrasi. Itu yang baru lahir ya, 0 sampai 28. Itu bisa juga dilakukan untuk anak-anak di atas usia misalnya kurang dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun? Betul, bisa juga dilakukan. Jadi papa mama pakai kain lilit panjang, skin to skin contact, misalnya sama ayahnya, ya udah ayahnya pakai baju kancing depan, kemudian dipeluk, kemudian dililitkan, biarkan anaknya nyaman di pelukan ayahnya. Seperti gambar yang di sini, ini ibunya. Jadi kita bisa berikan seperti itu. Lalu kemudian itu kan tadi bisa ya dilakukan ya, bahkan di atas setahun juga bisa dilakukan karena kan anaknya belum terlalu besar ya. Kalau anaknya sudah besar di atas misalnya 2 tahun atau 3 tahun, ya mungkin tepid water sponge. Tepid water sponge. Nah, ketika kalau ada gangguan pernafasan seperti batuk dan pilek dialami anak dari kondisi katakanlah baru lahir ya, sampai lalu kemudian 6, 7, di atas 7 bulan, apa yang dapat dilakukan orang tua di rumah? Nah, mungkin kalau untuk anak yang batuk pilek, kalau neonatus itu langsung konsul ke dokter spesialis anaknya. Kalau gangguan batuk pilek langsung ya? Langsung saja, karena kan ini ibarat katanya kita takut ada sesuatu gitu di
Kalau dia baru sistem lahir ya. pernapasannya, iya. Apakah mengalami distres napas atau bagaimana? Langsung. Nah, ini kalau untuk anaknya sudah misalnya MPASI, sudah mendapatkan MPASI, berarti kan sudah mendapat MPASI itu makanan pendamping. Baik. Ya, anak juga sudah bisa diberikan sedikit air mineral ya, air putih. Jadi pastikan ya kita berikan air putih yang kondisinya hangat. Tujuannya apa? Untuk melegakan tenggorokannya. Kemudian itu berapa sendok? kalau untuk beberapa sendok kan nggak mungkin banyak ya. Iya. Mungkin 1 sendok, yang penting melegakan tenggorokannya. Dia akan merasakan cukup. Oh, ini cukup nih untuk melegakan tenggorokannya. Ya. Nah, kemudian teknik yang kedua dan sudah terbukti baik itu neonatus, bayi baru lahir sampai pasien yang dewasa pun, Ya. itu terapi posisi prone atau tengkurap. Itu tidak membuat dia makan tambah batuk gitu dong? Tidak, malah meningkatkan ekspansi paru dan oksigenasinya semakin oke. Begitu ya? Iya. Justru malah disarankan untuk tengkurap agar meningkatkan apa tadi? Ekspansi parunya. Apa itu artinya? Kerja dari paru. Jadi pengembangan sempit. Gitu. Malah justru disarankan ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian apalagi setelah itu semua dilakukan ya? Bagaimana orang tua lalu kemudian tetap memonitor begitu? Oke. Memonitor anak ya. Tadi kan Ibu Permaida di awal tadi segmen 1 perhatikan kondisi BAB-nya, urinnya. Nah, setelah itu semua dilakukan, bagaimana orang tua bisa kayaknya memastikan, oh lihat dari urin, BAB ini kayaknya udah mulai oke nih, baru kemudian merasa bahwa ini sudah dikatakan pulih dan tidak perlu katakanlah dibawa ke rumah sakit begitu. Nah, kalau untuk kita tahu, oh anak ini kayaknya masih dalam kondisi mual muntah atau misalnya diare atau demam, batuk pilek, kemudian dan lain dari tanda gejala tersebut, ya kita monitor yang pertama paling gampang kita lihat air seninya dulu. Baiklah. Kalau yang sudah mulai membaik itu warnanya apa? Mulai membaik itu kalau sudah kuningnya nggak terlalu pekat. Jadi kategorinya good seperti gambar ini. Jadi kita bisa lihat bahwa ada warna light dehidrasi. Ini udah kuning benar-benar kuning. Kemudian kalau tidak teratasi maka mulai agak seperti warna teh. Warna teh. Ya. Pekat dia ya. Kalau sudah pekat banget itu sudah sangat bahaya. Jadi kalau misalkan putra-putrinya tidak menggunakan Pampers, kita perhatikan. Mungkin sediakan cup kecil. Iya. Kita lihat warnanya. Oh iya. Tidak ada tanda dehidrasi atau air seninya masih oke nih warnanya. Ya. Kalau untuk putra-putrinya yang menggunakan Pampers, kita tinggal lihat di Pampersnya. Warna perubahan warna urin maupun juga kotoran ya. Ya, begitupun dengan kotoran. Itu warnanya apa kalau pucat? Sudah pucat. Ya, pucat seperti gambar ini. Itu warnanya awalnya masih bagus ya bentuknya. Kuning, kemudian konsistensinya juga masih oke, tapi tiba-tiba udah tapi ini masih oke ya karena masih berampas. Itu kan tadi urin ya, Ibu Permaida. Kalau yang kotoran bagaimana itu membedakan ini pertanda ini sudah mulai membaik? Nah, kalau sudah mulai membaik itu tentu sudah mulai ada ampasnya ya. Tapi kalau semakin jelek itu sudah tidak berampas, terus warnanya itu pucat, tidak kuning gitu. Warnanya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu, dengan warna kotoran yang semestinya. Dan tentunya pastinya sudah tidak berampas, sangat cair BAB anak ini gitu. Ini kan terkait dengan gangguan ginjal ya. Apa yang terjadi jika anak mengalami dehidrasi terhadap ginjal, Bu Permaida? Oke, baik. Seperti di awal topik, kita tahu bahwa ginjal itu adalah mempertahankan hemostasis ya.
antara jantung sebagai pemompa, pembuluh darah sebagai pengedar, dan darah sendiri sebagai pengangkut, baik itu yang diangkut nutrisi, oksigen, hormon maupun zat sisa. Nah, kalau misalkan terjadi anak ini mengalami dehidrasi dengan tanda-tanda yang tadi sudah ditampilkan, maka yang terjadilah penurunan perfusi di jaringan tubuh kita sehingga menghambat kerja ginjal. Nah, perfusi itu apa? Sirkulasi darah. Sirkulasi dalam pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita. Bayangkan kalau perfusi kita mengalami penurunan, bagaimana kita mau hantarkan organ-organ kita, kemudian yang ada di dalam, pekerja yang ada di dalam tubuh kita ini, ayo saya butuh oksigen, tapi oksigennya nggak datang. Saya butuh elektrolitnya habis karena keluar dari muntah dan diare. Nah, itulah yang terjadi. Jadi pada saat anak sudah mengalami dehidrasi, maka berefek terhadap ginjal. Berefek pada ginjal. Menghambat fungsi ginjal itu sendiri. Setelah semua tata laksana di rumah misalkan gitu ya, masih belum berefek, maka segera harus ke rumah sakit. Nah, tanda-tandanya itu apa? Kalau misalkan anak sakit ya, kalau misalkan anak sudah mulai cenderung kok tidur, kemudian dia mengeluhkan nyeri di perut dan menjalar, kemudian anak mengalami BAB-nya tadi pucat dan warna urinnya seperti teh, mulai seperti teh, sudah segera ke rumah sakit. Terus kalau misalkan anaknya, sepertinya anaknya mau makan, tapi kok saya lihat anaknya kok pucat ya, misalnya dia mau makan tapi kelihatannya pucat. Nah, ini perlu diwaspadai karena itu bisa beresiko terjadinya shock. Jadi kalau kita di rumah sakit, kita ada penilaian triase terkait dengan penggunaan triasenya dengan Pediatric Assessment Triangle. Jadi Pediatric Assessment Triangle ini adalah menilai kondisi pada anak kurang dari 1 menit. Jadi kita dari rumah sakit kita harus sudah melihat keadaan anak ini seperti apa. Jadi yang dinilai dari PAT ini sendiri adalah appearance, penampilan anak. Pucat Nah, penampilan itu kan dia masih mau makan nih, ada gerakan Kemudian walk of breathing itu kerja napasnya. Apakah ada suara napas tambahan ataupun misalnya gerakan otot dadanya saat bernapas ada gerakan, kemudian nafasnya hidung itu mengendus-endus, itu walk of breathing terkait penilaian itu. Dan yang ketiga itu adalah sirkulasi to skin. Nah, sirkulasi to skin inilah jika anak pucat dan bermasalah pada sirkulasi to skin, maka anak masuk dalam kategori sudah masuk shock. Dan itu yang tadi mesti harus dibawa begitu ya ke rumah sakit. Nah, kalau misalkan penampilannya anaknya sudah lemas, ditambah lagi dengan pucat, appearance-nya bermasalah, sirkulasi to skin-nya sudah bermasalah ya, harus segera. Jadi tanda awalnya kalau sudah melihat anaknya sudah pucat, ya sudah. Segera bawa. Baiklah, kita dibatasi oleh waktu ini Bu Permaida. Di akhir segmen ketiga, boleh silakan memberikan semacam ringkasan gitu dari apa yang Ibu sampaikan tadi dari segmen pertama sampai ketiga untuk para sahabat. Kepada papa mama yang ada di rumah, ikuti saja terkait dengan tata laksana ini. Pastikan kita lihat bagaimana apakah anak mual muntah, kemudian diarenya, apakah ada batuk pilek, kemudian nyeri pada bagian perut bawah, kemudian kita lihat konsistensi air seninya maupun BAB-nya. Jika sudah mengalami tanda-tanda dehidrasi, papa mama harus lihat perilaku pada anak. Kalau misalkan anaknya masih bisa bermain, mau makan, itu masih oke. Tapi kalau anaknya sudah mulai rewel, kemudian dia mudah menangis, digendong saja dia sudah merasa gelisah, kemungkinan sudah masuk ke kategori dehidrasi sedang. Dan jika anak sudah merasakan kalau dia tidak mau makan, tidak ada nafsu makan, dan cenderung tidur,
maka anak mengalami dehidrasi berat. Jadi segeralah bawa ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan terdekat. Terima kasih Bu Permaida. Saya mau membaca Efesus 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Betapa sangat Tuhan kita Yesus Kristus mencintai kita sebagai jemaatnya, Ia merawat kita, maka kita pun juga diajak untuk merawat, mengasuh tubuh kita yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Bu Permaida, dan kiranya apa yang kami sajikan boleh bermanfaat menjadi berkat bagi para sahabat semua. Kita jumpa di episode yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.